This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine. Duh, coba aja kalau tadi tidak ada polisi, aku lolos deh. Sekarang hanya karena aku tetap jalan pada saat lampu merah, yah aku ditangkap polisi deh. Hah? Ya ampun Kak Olive. Jadi kakak habis ditilang sama polisi gara-gara kakak disobey, melanggar aturan. Kakak malah tancap gas tadi ya pas lampu merah ya. Ih, itu kan melanggar aturan Kak. Untung loh kakak gak kenapa-napa. Kakak gak nabrak apa-apa kan? Oh iya nih Betsy, tadi aku melanggar, jadi polisi menyita SIM aku deh. Oh, tapi kakak gak nabrak apa-apa kan? Enggak nih, untungnya tadi kakak nggak nabrak apa-apa sih. Nah, itu tuh akibatnya kalau disobey, tidak nurut aturan. Jadi SIM kakak akan diambil sama Pak Polisi. Nanti ada denda juga loh Kak yang harus dibayar. Itu masih untung loh kakak nggak nabrak apa-apa. Kalau kakak nabrak bisa kecelakaan loh, bahaya. Iya ya Betsy, aku masih dilindungi Tuhan. Thanks God. Aku tidak akan disobey lagi deh. Dan aku mau obey pada peraturan-peraturan yang ada. Supaya semuanya berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadi kecelakaan. Good. Thank you ya Betsy untuk nasihatnya. You are my good friend. Sama-sama Kak. Oke deh, sekarang kakak tarik nafas dulu dan tenangkan diri. 1, 2, 3, inhale, exhale. Oke. Yuk adik-adik kita langsung siapkan Alkitab dan nanti kita baca bersama ya. Duduk dengan sopan dan ikuti ibadah ini sampai akhir. Gunakan gadget hanya untuk ibadah online ya teman-teman. Oh iya, makan dan minum setelah ibadah selesai. Ayo kita hormati karena Tuhan ada bersama kita saat ini. Saat pujian, ayo keluarkan suaramu dan ikuti gerakan untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Kalian bisa chat di YouTube juga nih. Tuliskan kalimat positif di kolom komen ya. Misalnya, keren, aku suka, semangat, dan lain-lain. Lalu klik like dan subscribe, juga share link online Star Kids ini. Supaya semakin banyak anak-anak lain yang mengikuti ibadah online. Oke Kak, nah sekarang waktunya kita berdoa. Kakak yang pimpin ya. Okay, let's pray. Dear God, we thank you for today. Thank you for a new day you have given us. We are ready to praise and worship you, Lord. Holy Spirit, please come and be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kawan semua menari
buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. Hebat ini anak. Hebat. Kak Winner, Halo Kak,
Ini loh, coba lihat. Ada yang keren. Coba dilihat. Dad? Dad, are you there? I'm here, son. Turn on your headlamp. I made it to the tunnels, but I don't know which way to go. Just listen for my voice, and I'll tell you which way to go. If you follow my instructions, you'll make it out of the tunnels before your batteries run out. Okay, Are you ready? I can do that. Go to the end of the hallway and turn right. Okay. Ice cream? What is ice cream doing here? You'll find lots of things in the tunnels that you like. You're going to have to make a choice. You can go to the things you like, or you can follow my directions. Got it. If you follow my directions, you can make it all the way out of the tunnels before your battery runs out. If you choose to ignore my directions, I'll still try to help you, but I can't promise you'll make it in time. Roger that. Do you trust me? Yes, I trust you. Now turn left. Okay. Keep going straight. Everything looks the same. I'm so lost right now. Where am I? I know where you are. Keep following my directions. Roger. Now go left. Okay. Now go right. Whoa, a smartphone? Seriously? It's still your choice. Bye-bye, phone. My battery's halfway dead. Dad, are you still there? You're almost there. You've done a good job following all of the instructions. Now take a left turn. Now straight ahead. 10-4, got it. I feel like I'm not getting any closer. It seems like you're in the same place, but you're not. You're getting closer. Okay, which way next? Dad? Now make a left. Okay. Now take a right turn. Got it. You're going to make it. Keep going straight. Okay. Take another right turn. I think I see the end. I'm almost there. Now go left. Wow. Okay, I'm turning off my light. I'm waiting for you right outside. Commandments from Heavenly Father are like instructions. If we follow Heavenly Father's commandments, we are showing that we love Heavenly Father and that we trust Him. He will always bless us when we obey His commandments. Wah, good boy ya anak ini. Untung saja anak ini mengikuti instruksi atau aba-aba dari ayahnya. Walaupun, tadi ada godaan-godaan yang menggiurkan sekali. Untung saja ia tetap pilih pilihan yang bijaksana, yaitu lakukan apa yang ayahnya katakan. Iya ya, Kak Winner. Padahal tadi tuh hampir saja ia melihat iPad. Ia berhenti dan berpikir untuk mencobanya. Ya nggak adik-adik? Coba saja kalau ia ambil iPad itu, wah waktunya habis. Ditambah lagi baterainya sudah akan habis lagi. Iya, tapi anak itu berhasil membuat pilihan yang bijaksana, yaitu taat
obey pada instruksi yang ayahnya arahkan. Hasilnya ia berhasil tepat waktu dan sampai deh dengan tidak tersesat, tetapi lancar sampai tujuan. Congratulations boy, you did it. Seru ya adik-adik? Mau yang lebih seru dan lebih real, lebih nyata? Let's talk about our life. Yuk kita bicara tentang hidup kita. Adik-adik dan kakak di sini, hidup ini ya selalu dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan yang kita buat selalu ada akibatnya. Ya betul banget Kak Reti. Dari tadi pagi saja saat aku bangun, aku sudah dihadapkan pada pilihan. Aku mau tidur terus atau segera bangun untuk kuliah. Lalu aku mau berdoa dan lakukan ibadah harian atau langsung makan. Karena aku mau hidup taat kepada Tuhan, jadi aku pilih segera bangun dan langsung ibadah harian. Adik-adik juga dalam hidupnya pasti seru ya. Saat di sekolah nih, adik-adik ada ujian atau tes. Pilihan mana yang mau dibuat? Menyontek atau mau jujur dalam mengerjakannya? Atau saat teman ngomong kasar, apakah akan pilih ikut ngomong kasar atau tetap bicara yang sopan? Dan masih banyak lagi kisah pilihan-pilihan seru dalam hidup adik-adik yang harus dibuat secara bijaksana. Ayo kita ingat dulu wisdom supaya kita jadi anak yang bijaksana. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Di dalam Alkitab, Superbook kita mempelajari bagaimana kisah-kisah seru dari orang-orang yang selalu dihadapkan pada pilihan. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Ya, seru-seru ya kisah hidupnya. Mereka yang berhasil membuat pilihan yang bijaksana mengalami berkat Tuhan. Sedangkan mereka yang membuat pilihan yang tidak bijaksana, hidupnya mengalami akibat yang menyedihkan. Betul sekali. Adik-adik ingat kisah dari Nabi Yunus bukan? Ketika ia memilih pilihan yang tidak bijaksana, ia mengalami masalah yang menyedihkan. Sampai-sampai ia harus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Iya betul, untung saja Allah dalam kemurahannya tetap mengampuni dan menolong Yunus. Hingga akhirnya Yunus dimuntahkan dari mulut ikan besar itu dan ia selamat. Lalu ia menyampaikan pesan Allah yang membuat bangsa Niniwe akhirnya bertobat dan tidak jadi dihukum Allah. Lalu nih Nabi Amos, seorang yang dipanggil Allah untuk mengingatkan bangsa Israel. Bersyukur, Nabi Amos berhasil membuat pilihan yang bijaksana. Ia langsung melakukan apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Bijak sekali Nabi Amos, ia memilih untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan walaupun saat melakukannya tidaklah mudah. Tetapi Amos tetap memilih pilihan yang bijaksana dan Allah menyertainya. Kali ini Kawiner, kita akan berkenalan dengan nabi lainnya, yaitu Nabi Yesaya. Oh, halo Yesaya, salam kenal dari kami. Kisahnya ada dalam kitab Yesaya 6. Dikatakan seperti ini. Aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wah adik-adik, nampaknya Nabi Yesaya sedang diberi penglihatan oleh Allah nih. Dan di situ ada para serafim atau malaikat berdiri di sebelah atas Allah. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Wow, suatu pemandangan yang sangat indah, sangat agung dan mulia di hadapan tahta Allah. Benar, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus,
Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Nabi Yesaya menyadari ia seorang berdosa dan hidup di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Tetapi ia dilayakkan untuk melihat Tuhan, Sang Raja alam semesta. Tetapi seorang daripada serafim itu, malaikat itu, terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara, ada api, yang diambilnya dengan sepit. Dan itu diambil dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulut Yesaya serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Oh, Allah rupanya sedang memberi pilihan pada Nabi Yesaya apakah ia mau diutus dan pergi untuk melakukan perintah Allah. Lalu, apakah ia membuat pilihan bijaksana seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Amos? Kalau gitu kita lihat saja pilihan apa yang Nabi Yesaya pilih. A long, long time ago, in the kingdom of Judah, there lived a man named Isaiah. One day, as usual, he was going to the temple to pray. How beautiful is your temple, Lord! I feel so good every time I come here. Isaiah was praying as usual that day. He knelt down and closed his eyes to pray. But then, suddenly he had a vision. Huh? In that vision, he was given a deep awareness of the holiness of God. The vision also showed him his sins. Huh? No, I'm a sinner. I live among sinners. How am I going to live with this burden? God, please help me. Then suddenly, one of the seraphs flew to Isaiah with a burning coal taken from the altar. Open your mouth. Now that this has touched your lips, all your sins will be washed away. Whom shall I send to proclaim my word? Here I am. Send me. Go and preach to the people. Even if they hear my words again and again, they still won't understand. Even when they see again and again, they still won't notice. They have hardened their heart, but still speak to them. Isaiah was purified by God and called to proclaim his word. The newly gained awareness made him aware of the sins of the society in which he lived. He saw the poor and the weak were oppressed and exploited. He realized that the sacrifices and rituals were simply a show of human glory. Tuhan Allah sungguh Allah yang Maha Kudus. Ia menguduskan Nabi Yesaya dan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk tugas mulia. Dan Nabi Yesaya membuat pilihan yang bijaksana. Ia langsung taat dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya memilih untuk bersedia menjadi nabi yang akan menyampaikan pesan Allah untuk bangsa Israel yang hidup dalam dosa yang menjijikkan dan menyakiti hati Allah. Nabi Yesaya memberi banyak nasihat kepada raja yang memerintah saat itu di Yehuda. Dan ia memperingatkan untuk percaya kepada Tuhan, dan Nabi Yesaya juga memberitahukan bahwa bangsa ini dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan.
Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seisi dunia berada dalam pengendalian Tuhan dan memperingatkan kepada masyarakatnya bahwa negeri mereka akan dimusnahkan apabila mereka tidak taat kepada Tuhan. Memang manusia itu perlu terus diingatkan akan perintah Allah supaya mereka hidup sesuai tuntunan Tuhan sehingga hidupnya akan mengalami berkat Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, penyayang, dan panjang sabar selalu berusaha membawa kembali manusia milik kesayangannya untuk bersatu kembali dengan Allah. Tetapi selalu saja manusia memberontak kepada Allah sehingga Allah mengambil inisiatif untuk memberikan jalan keluar, yaitu menjanjikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa manusia kembali kepada Allah. Jalan keluar apa yang Allah berikan pada manusia? Di dalam Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Melalui Putra Allah yaitu Yesus Kristus, Allah memberikan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa ini. Terima kasih ya Allah, Engkau Allah yang melakukan apa yang telah dijanjikan. Engkau Allah yang membuktikan kasih-Mu yang sempurna atas manusia berdosa. Dan Yesus Sang Raja Damai telah menjadi utusan Allah untuk meninggalkan sorga mulia dan turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia dan memberikan dirinya sebagai tebusan dosa atas kita manusia. Dan Yesus telah mengalahkan maut sehingga setiap orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus akan dipersatukan kembali dengan Allah. Amin. Aku percaya pada Tuhan Yesus, Sang Anak Allah. Ayo, sekarang adik-adik yang sudah mendengarkan firman Allah, mari kita hidup mengikuti perintah Allah sehingga kita akan berbahagia dan kita akan sampai pada tujuan yang Allah sediakan. Coba bacakan dalam Lukas 11 ayat 28. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Adik-adik, mari kita teduh sejenak. Taruhkan tangan di dadamu. Bila adik-adik yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Dan bagi adik-adik yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, segera mengaku dosamu. Maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku mengaku aku anak yang berdosa. Aku mohon ampuni dosaku dan sucikan aku dari dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mengampuni dosaku. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, tolong kami supaya selama kami hidup, kami dapat membuat pilihan yang bijaksana, yaitu melakukan firman Allah supaya kami hidup berbahagia dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Amin.
Wah, sekarang aku tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah aku mau pilih obey atau disobey? Dan tentunya aku dan adik-adik akan memilih obey, ya kan? Yeay, I'm agree Kak Olive. Kita harus pilih obey karena kita ingin hidup ini diisi dengan kebahagiaan, ya kan teman-teman? Dan kita bersyukur karena Yesus sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Ayo selama kita hidup, kita pilih obey ya, atau taat setiap hari sehingga Tuhan bangga atas kita semua. Amin. Amin. Wah, teman-teman hebat sudah memilih obey sejak saat ini dengan cara mengikuti ibadah online sampai akhir. Tuhan pasti sudah menerima ibadah adik-adik dengan sukacita. Great job. Sekarang yuk klik subscribe, tuliskan komen, klik like, lalu share link Star Kids ini ya. Hal kecil seperti ini pun adalah tindakan bahwa adik-adik sedang dipakai Tuhan. Thank you ya. Keluarga, sekolah, gereja, dan bangsa kita perlu terus didoakan teman-teman. Yuk kita join Zoom Anak Berdoa. Minggu tanggal 25 September jam 5:30 sore. Ayo ikut juga Zoom Connect untuk saling menguatkan iman melalui Kesan Connect. Jumat 7 Oktober jam 5 sore. Kita akan saling sharing firman Tuhan, main games yang seru banget, dan hadiahnya akan dikirimkan ke rumah. It's quiz time! Pertanyaannya, apakah jawaban dari Nabi Yesaya saat Allah bertanya siapakah yang bersedia untuk diutus? Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Nantikan hadiahnya yang akan dikirim langsung ke rumah. Wah, pasti seru banget tuh. Ibadah onsite juga nggak kalah seru loh Kak. Ayo adik-adik yang diizinkan papa atau mama kalian atau keluarga kalian untuk ikut ibadah onsite, yuk datang langsung ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, atau di Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa kalian lihat melalui aplikasi Fajar Pengharapan. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa minta bantuan kepada orang-orang terdekat atau melalui QR Code dan pembayaran online lainnya yang telah disediakan ya. Selamat memberi. Terima kasih teman-teman. Wah Kak Olive, kita sudah mau ada di ujung akhir acara ibadah online Star Kids nih. Teman-teman tetap semangat ya. Yes, tetap semangat. See you next week and God bless you. Dadah.